Elektabilitas Ganjar Pranowo ungguli Prabowo, Anies, dan Jokowi dalam simulasi Pilpres 2024. Harus akui keunggulan Thailand di final AFF 2020 sebagai runner-up, Timnas Indonesia dapat 3 gelar sekaligus. Selamat siang pendengar, selain 2 berita utama tadi, kami juga menghadirkan informasi teraktual lainnya. Di antaranya, Apindo DKI apresiasi Ridwan Kamil soal rencana kenaikan upah. UNESCO tetapkan gamelan Indonesia jadi warisan budaya tak benda. Spider-Man No Way Home pecahkan rekor sebagai film era pandemi terlaris. Bersama saya Tika di Newsroom Siang. Informasi pertama dari ranah politik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas paling tinggi sebagai calon presiden berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Political Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Menurut penuturan Rio Prayogo selaku Direktur Eksekutif PRC secara virtual pada 27 Desember lalu, Ganjar memiliki elektabilitas 17,2%, disusul Prabowo 14,6%, dan Anies 9,1%. Di posisi kelima ada nama politikus Partai Gerindra sekaligus Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,2%. Disusul Ridwan Kamil 4,0% dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,0%. Di posisi terakhir atau 10 ada Puan Maharani yang hanya memperoleh elektabilitas 0,8%. Nama Puan berada di bawah Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Gatot Nurmantio. Keunggulan Ganjar juga terjadi di hasil survei sejumlah lembaga lainnya. Survei Populi Center misalnya, menyatakan Ganjar Pranowo sebagai sosok yang paling didukung publik sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hasil survei Carta Politika juga menyatakan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi dalam bursa Capres 2024, bersanding dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyatakan elektabilitas Ganjar sebagai capres saat ini di angka 25,8%. Ia menjadi tokoh tertinggi elektabilitasnya dibanding beberapa nama lainnya. Beralih ke warta ekonomi. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo DKI Jakarta merespon positif pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ingin menaikkan upah buruh di atas 1 tahun sebesar 3,27% hingga 5% untuk tahun depan. Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nur Jaman, mengaku pihaknya justru mengapresiasi pernyataan Ridwan. Pasalnya, ia menyebutkan pernyataan tersebut menjelaskan ranah pengupahan yang tepat, yaitu jalur bipartit antara pengusaha, buruh, dan ditengahi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pada kesempatan yang sama, dia turut mengapresiasi Ridwan yang tak mengorek soal UMP yang diberikan kepada pekerja baru sebagai safety net. Keputusan diambil sebagai jalan tengah atas kebijakan penetapan upah yang harus dilakukan pihaknya supaya tidak melanggar peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pasalnya, saat ini jumlah pekerja yang terdampak dari penetapan upah baru yang dilakukannya mencapai 95% dari total 10 juta buruh di Jawa Barat. Itu berbanding terbalik dengan buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Data yang ia miliki, buruh yang memiliki masa kerja tersebut hanya 5% saja. Alat musik tradisional khas Indonesia gamelan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Keputusan ini baru saja ditetapkan dalam sidang UNESCO sesi ke-16. Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage pada 15 Desember 2021 di Paris, Prancis. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi lewat akun Instagramnya. Melansir keterangan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diketahui bahwa Indonesia telah mengajukan nominasinya sejak tahun 2019 lalu. Alat musik ini kerap dijumpai di berbagai daerah, di antaranya di Bali, Madura di Jawa Timur, dan Lombok di Nusa Tenggara Barat. Secara umum, istilah gamelan Jawa mengacu pada gamelan di Jawa Tengah. Alat musik ini diperkirakan sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi berdasarkan penggambaran masa lalu di relief Candi Borobudur dan Prambanan.
Kini gamelan telah menjadi warisan budaya ke-12 Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Tepatnya setelah wayang, keris, batik, pendidikan membatik, angklung, tari saman, 3 genre tari Bali, noken, pinisi, pencaksilat, dan pantun. Spider-Man No Way Home sah menjadi film era pandemi pertama yang menembus angka box office 1 miliar US dollar. Rekor tersebut terjadi hanya dalam 12 hari setelah penayangannya pada 15 Desember 2021. Menurut laporan Box Office Mojo, Senin 27 Desember 2021, Spider-Man No Way Home secara global memperoleh 1,54 miliar US dollar atau setara dengan 14,9 triliun rupiah. Angka itu menjadi yang tertinggi semenjak pandemi melanda pada awal 2020 silam. Pada 2020, film dengan pendapatan tertinggi secara global dipegang oleh film China, The 800, dengan perolehan 461,4 juta US dollar. Kemudian pada 2021, sebelum direbut oleh Spider-Man No Way Home, film terlaris secara global adalah film perang asal China, The Battle at Lake Changjin, dengan pendapatan 902,5 juta US dollar. Kini film perang yang diarahkan 3 sutradara itu menjadi film kedua dengan pendapatan tertinggi pada 2021. Informasi terakhir datang dari gelaran Piala AFF 2020 di Singapura. Timnas Indonesia masih belum berhasil membawa pulang Piala AFF. Namun skuad Garuda itu membawa 3 gelar sekaligus dari Piala AFF 2020. Menghadapi Thailand, tim Merah Putih kalah 0-4 dan imbang 2-2 dalam final yang berlangsung 2 leg. Gagal membawa pulang trofi juara, Timnas Indonesia masih mendapat gelar lain. Para punggawa Timnas Indonesia 3 kali naik podium dalam acara pemberian penghargaan di akhir penyelenggaraan Piala AFF. Sebagai runner-up, Indonesia berhak mendapatkan kalungan medali perak. Indonesia merupakan negara kedua setelah Thailand yang paling sering masuk final, yakni sebanyak 6 kali. Jika Thailand 9 kali main di final dengan hasil 6 kali angkat trofi, maka Indonesia menjadi tim yang sering menghuni posisi runner-up. Setelah generasi era Aji Santoso, Kurniawan Dwi Yulianto, Bambang Pamungkas, dan Bua Solosa, kini Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan turut merasakan kekalahan di laga puncak. Selain mendapat kalungan medali perak sebagai runner-up, tim asuhan Sinteyong juga dinobatkan sebagai tim fair play. Penghargaan Indonesia sebagai tim fair play secara simbolis diterima Kapten Utama Timnas, Evan Dimas Darmono. Sementara satu penghargaan lain merupakan apresiasi atas penampilan Pratama Arhan. Bek kiri Timnas Indonesia tersebut menjadi pemain muda terbaik. Arhan tampil apik dalam menyerang dan bertahan. Catatan 2 gol menjadi bukti kemampuan Arhan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Selain itu, Arhan juga tercatat mampu membukukan 76% operan sukses dari 178 percobaan yang dilakukan. 30 menit sudah saya menemani Anda di Newsroom Siang. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya Tika undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.